Oke, selamat sore teman-teman. Saya Andi Apriliansyah, umur 28 tahun, salah satu anggota resmi dari Universitas Batam. Saya kemarin diminta untuk jadi perwakilan dari komunitas buat mengisi materi, buat melengkapi tugas teman-teman semua ya. Teman-teman semua dari SMA 23, kelas berapa ya? Kelas 12, kelas 3. Oke, jurusannya IPS. Sama semua satu kelas ya? Iya. Oke. Boleh kita kenalan dulu nih masing-masing, siapa aja namanya? Baik Kak, sebelumnya perkenalkan nama saya Aziz Andi dan rekan-rekan saya. Nama saya Benedict Maxim Mobato. Ada yang dipanggilnya apa? Ini, oke. Nama saya Siapa? Roito. Royko. Roito. Sorry, siapa? Roito. Rohito. Oh, Rohito. Oke, Rohito. Marga apa Rohito? Ada ya Pak? Silakan. Oh, silakan. Oke. Kalau saya Anggun. Oke. saya Gracia. Nama saya Rasya. Rahasia. Nama saya Monika. Monika. Oke. Bisa langsung ke pertanyaan. Boleh. Ya. Pertanyaan pertama, apa yang membuat Kakak tertarik pada komunitas Teknik? Sebenarnya kalau dibilang kenapa tertarik sama komunitas, saya pengen belajar lebih banyak tentang bersosialisasi. Kalau pengen belajar banyak tentang reptil itu banyak sumbernya, misalnya dari Wikipedia, reptil database, Inaturalis, atau buku-buku dan semacamnya. Atau bisa saya datangin pakar-pakar yang ahli di reptil masing-masingnya. Bisa aja kalau saya tertarik sama reptilnya doang. Tapi kalau saya tertarik sama komunitas, itu saya pengen belajar lebih banyak tentang bersosialisasi. Karena berkomunitas itu beda dengan sekolah berkelas. Kalau kelas itu udah ditentukan kelasnya. Kita terikat, mau kita satu pemikiran ataupun tidak, mau nggak mau kita harus di kelas yang sama untuk mempelajari hal yang sama. Tapi beda dengan komunitas. Komunitas itu wadah dari beberapa orang yang memang dia punya kecenderungan daya pikirnya itu, pola pikirnya sama, punya pemikirannya itu sejalan searah sama visi misi si komunitas itu. Kalau misalnya dia berbeda visi misinya dengan komunitas, dia nggak bakal memilih untuk berkomunitas. Jadi kenapa saya tertarik buat berkomunitas? Ya, saya pengen belajar untuk bermasyarakat, bersosial, dan mungkin salah satunya pengen belajar lebih banyak tentang reptil dari teman-teman dengan pengalaman yang berbeda. Pertanyaan selanjutnya, apakah ada jenis reptil yang paling Kakak sukai dan mengapa? Kalau reptil yang saya sukai sebenarnya semua jenis reptil itu saya suka, cuma lebih condongnya ke ular. Ular itu saya pemalas, tapi saya suka hewan. Jadi saya nggak suka melihara hewan yang makannya tiap hari, harus diurusin tiap hari, dibersihin kandangnya tiap hari, harus diperhatiin tiap hari. Saya kurang telaten di bagian situ. Kenapa saya suka ular? Ya karena dia ini makan 3 minggu, 2 minggu sekali. Buang airnya setelah makan sekitar 10-11 hari. Jadi 10-11 hari setelah makan saya baru bersihin kandangnya. Setelah dia makan, setelah dia buang air sekitar 4 atau 5 hari baru saya kasih makan lagi. Jadi saya nggak perlu effort banget buat melihara ular ini. Kalau salah satunya itu, dan yang lainnya mungkin kenapa saya lebih condong suka ke ular. Ular itu jenis reptil yang paling banyak jenisnya dan subspesiesnya. Jadi buat dipelajarinya itu lebih luas lagi cakupannya dibandingin sama misalnya kura-kura atau misalnya kadal-kadalan. Ular itu lebih banyak jenisnya. Jadi yang saya bisa pelajari mungkin lebih banyak. Pertanyaan selanjutnya, apakah ada kegiatan rutin atau acara
memberikan informasi tentang reptil ini, Kak? Kalau kegiatan rutin sebenarnya jujur kami bukan komunitas yang sangat aktif ya, bukan komunitas yang punya berbagai macam kegiatan di setiap pekannya gitu. Karena kami kan 100% itu pekerja dan bekerja di luar reptil, jadi punya pekerjaan umum di luar reptil. Paling kalau untuk kegiatan ya tergantung kita bisa ngumpulnya kapan gitu. Kalau untuk kegiatan komunitas, cuma kalau buat kegiatan personal di pemeliharaan reptil ya enggak tiap hari juga sudah rutin banget. Ya, ada kira-kira pertanyaan selanjutnya? Pertanyaan selanjutnya Kak, Boleh saja. apakah ada tips atau saran khusus bagi pemula yang tertarik dengan reptil? Gini, kalau mau tertarik sama reptil itu pertimbangannya besar, karena reptil itu bukan hewan yang umum. Ini bagi Bang, termasuk apa enggak? Termasuk. Oke. Dari 8 orang yang ada di sini, reptil termasuk hal yang umum apa enggak? Setuju semuanya 8 orang ini bukan termasuk hal yang umum. Pertimbangannya besar kalau untuk tertarik sama reptil, karena persoalannya itu bukan tentang hawa nafsu kita pengen melihara doang. Bisa jadi harus dipertimbangkan dari izin keluarga, lingkungan, sama konsistensi kita. Konsistensi sebenarnya buat ke semua hewan peliharaan sih ya. Kalau kita nggak konsisten ya hewannya bakal mati di tangan kita, malah terlantar di tangan kita. Kita pelihara apa aja, kita harus tanggung jawab sama hewan yang kita pelihara. Karena kita melihara hewan, hidup hewan itu tergantung kita. Kita melihara dengan baik apa enggak, mumpuni apa enggak, kita pelajari kebutuhannya apa enggak. Kalau kita nggak konsisten ya hewan itu nggak bakal sejahtera, bakal tersiksa, berujung kematian. Apalagi ular, karena ular sumber untuk nyari informasinya nggak seluas mamalia atau burung atau ikan, karena jarang orang yang meliharanya. Jadi buat nyari informasinya untuk belajar mungkin ada keterbatasan. Yang paling penting sebenarnya mental. Mau berani nggak pegang ular, dan harus terus berani pegangnya. Itu aja sebenarnya kalau buat urusan buat tertarik sama ular. Harus benar-benar nyiapin mental dulu, harus benar-benar konsisten sama prepare. Kita untuk prepare di kandang, pakan, dan lingkungan atau di pakan itu. Pertanyaan selanjutnya Kak, apa saja tantangan dalam memelihara reptil dan bagaimana cara Kakak mengatasinya? Tahu nggak tantangan paling besar melihara reptil apa? Dapat izin orang tua. Saya main reptil dari kelas 2 SMA tahun 2014, dan saya baru benar-benar dapat izin pelihara reptil dari orang tua itu 2020 atau 2021, hampir 6 atau 7 tahun. Sebelumnya ya orang tua saya membantah, melarang. Tapi saya tunjukin ini bukan hal yang bahaya, walaupun berbahaya, ya aku bisa ngambil sisi positifnya nih dari reptil. Meyakini orang tua itu hal yang paling susah, meyakini lingkungan itu paling susah, ngerti karakter mereka masing-masing pribadinya itu juga susah. Kita lihat. Ular buas, betul, pada mangsanya. Ular berbahaya, betul, jika dia merasa terancam. Jadi seringnya terjadi konflik ketika ada ular ataupun biawak masuk ke rumah orang di pemukiman. Itu terjadi pembunuhan terhadap si hewannya. Saya kurang membenarkan. Kenapa saya kurang membenarkan? Karena pola pikirnya gini, Tuhan itu menciptakan sesuatu tidak akan sia-sia. Nggak akan ada yang sia-sia yang Dia ciptakan kalau kita benar-benar percaya sama Tuhan. Jadi kalau kita bunuh satu jenis hewan, satu orang bunuh satu jenis hewan, kita berbentuk ya. Ada yang sama sini juga ya? Udah Boleh 4 dipegang, kelompok kalau nggak salah. Nih siapa yang megang? Itu Pak Roy itu Pak. Ini tuh lucu. Kita mulai lagi yuk. Ini tuh lucu. Kita mulai lagi. Bisa lah.
ketika seseorang membunuh satu jenis hewan secara berlebihan, ya, itu bisa menyebabkan kepunahan pada satu jenis hewan. Jadi semua kepunahan hewan yang terjadi di dunia ini kan bukan cuma karena faktor usia atau sakit. Kebanyakan hewan punah karena perburuan manusia. Betul? Dampaknya apa? Rantai makanan di alam itu kan berputar. Jadi kalau ada satu jenis hewan yang punah, bakal ada satu jenis hewan lagi yang meledak. Saya contohin yang paling umum, ular piton, ular sawah, pada kenal nggak semuanya? Kenal. Udah pada ngeliat ya semuanya. Ular piton itu kalau punah, yang meledak populasinya bakal banyak. Contohnya monyet, babi, tikus, apa lagi? Apa namanya? Burung nggak ada yang bisa mengontrol populasinya. Jadi ular piton itu dia makan burung juga saat kecil, sampai ukuran sepergelangan tangan dia masih makan burung karena masih bisa digapai, dia masih enak naik ke pohon. Kalau udah besar nggak bisa lagi naik ke pohon. Nah kalau ular piton itu punah, bakal banyak yang meledak nih. Tikus yang paling sering kita lihat itu bakal meledak banget kalau piton itu punah. Atau saya jelasin yang lebih kompleks lagi, ular king cobra. Semua tahu sama king cobra. Ular termasuk ular paling berbahaya. Kalau dia punah, yang bakal meledak tikus, biawak, dan ular itu sendiri. Ular king cobra itu salah satu jenis ular yang makan ular. Jadi kalau dia punah, ya ular yang lain malah makin meledak populasinya. Malah si ular yang bisa jadi hama, bukan jadi predator lagi. Gitu. Apa ya? Buat jenis ular deh, biar nggak terlalu lama. Saya pengen ngasih tahu dulu ke teman-teman. Ular kategorinya itu ada ular berbisa dan ular tidak berbisa. Ular berbisa cakupannya cukup banyak, termasuk piton. Kayak yang ini teman-teman pegang ini, dulu nih muridnya pegang ular. Untuk ular berbisa itu dibagi menjadi 3 kategori. Ular berbisa rendah, ular berbisa menengah, dan ular berbisa tinggi. Ular berbisa rendah habitatnya ada di Batam, contohnya ular pucuk. Kalau buat ngejelasin spesifikasi bentuk tubuhnya, teman-teman mungkin nanti bisa cari di Google. Saya nggak punya sampelnya kebetulan. Ular berbisa rendah itu kalau menggigit manusia, efeknya cuma gatal atau bengkak di sekitar gigitan, kayak kena gigit semut, kena gigit nyamuk, bentol, gitu doang. Kalau ular berbisa menengah, itu contoh paling mendasarnya di Batam kayak ular boiga atau cincin emas. Yang dibakau biasanya dia belang-belang warna kuning hitam. Bayang nggak? Kayak gini. Pernah lihat? Pernah lihat? Nih. Pernah lihat nggak? Nggak. Tapi belum pernah lihat. Dia biasanya dibakau di sekitaran pantai. Ular berbisa menengah itu efek gigitannya kalau kepada orang dewasa, ini teman-teman kategorinya udah orang dewasa semua. Kalau kepada orang dewasa itu efek paling parahnya cuma muntah, mual, dan pusing. Sama demam. Demam itu paling 2-3 hari paling lama. Tapi umumnya 10 hari udah sembuh. Nggak perlu ada obat atau apa-apa. Biarin imun kita yang bekerja sendiri. Ya paling minum harus banyak, makan tetap harus makan yang sehat, ya itu aja. Kalau ular yang berbisa tinggi itu ada beberapa jenis ular, dan Indonesia punya sekitar 70 jenis ular berbisa tinggi. Batam kalau saya nggak salah ada 8 atau 9 jenis ular berbisa. Salah satunya ini teman-teman boleh perhatiin semua, ini asli dari Batam. Habitatnya biasa dia di pantai atau di bakau-bakau. Kenapa saya liatin? Karena saya pengen teman-teman nggak awam, nggak asing banget dengan bentuk kepala, mata, dan badannya. Ini ukuran dewasa. Ukuran dewasanya itu cuma segini. Ini penyebarannya paling banyak kalau yang saya lihat itu Nongsa sama Piayu. Tapi
tidak menutup kemungkinan beberapa juga pernah ketemu di Tanjung Uncang sama Marina. Kenapa saya pengen teman-teman gak asing sama ular ini? Ular ini termasuk populasinya paling banyak, dan paling enggak kalau teman-teman ketemu, teman-teman harus sudah tahu harus apa. Entah kalau udah kepepet dibunuh aja, pukul pakai kayu, jangan dengan tangan kosong, atau singkirin kalau ketemu mau ke pantai di jalan ketemu, singkirin pakai kayu. Gitu. Ini bisa menyebabkan kematian. Sama mungkin teman-teman setuju nggak kalau kena gigit ular berbisa itu pasti mati? Dari abang setuju nggak? Kalau kena gigit ular berbisa pasti mati? Setuju. Dari kak ini setuju. Dari kakak setuju. Dari kakak kemungkinan enggak. Oke. Dari kakak siapa tadi namanya saya? Anggun, setuju nggak kalau kena gigit ular berbisa pasti mati? Ya. Setuju. Dari abang Bobi? Bobi satu sama sih namanya Billy, astaga. Setuju nggak? Nggak setuju. Bang Azidan? Tergantung kan. Oke. Buat teman-teman yang setuju kalau kena gigit ular berbisa pasti mati, kata setuju itu persentasenya 100%. Jadi kalau teman-teman setuju kalau kena gigit ular berbisa pasti mati, teman-teman menyetarakan ular berbisa sama Tuhan. Karena cuma Tuhan yang bisa bikin makhluk hidup mati. Gitu. Karena gigit ular berbisa nggak mesti mati. Jadi selagi dia penanganannya cepat dan tepat, kemungkinannya buat bertahan hidup itu bisa sampai 80%. Kalau mau dijabarkan ya, kalau mau dijabarkan secara luas itu kita lama nanti nih. Cuma kalau untuk contoh, saya salah satu contoh yang udah pernah kena ular berbisa dan masih hidup. Di komunitas saya ada sekitar 2 orang lagi yang udah pernah kena ular berbisa dan masih hidup. Penanganannya kalau kena gigit ular berbisa, tenang, jangan panik, relax aja. Semakin orang panik, semakin kencang degup jantungnya. Semakin kencang degup jantungnya itu peredaran darahnya makin cepat dan peredaran bisanya makin kencang. Ambil aja bro, ambil aja, jangan dipaksa ya. Kalau untuk caranya sendiri, kalau kena gigit ular berbisa mungkin hal yang harus dihindari dulu. Hal yang harus dihindari itu nggak boleh diikat. Pertama, nggak boleh dibelek, dikeluarin darahnya, itu nggak boleh. Baru diisap itu juga nggak boleh. 3 hal yang umum di film itu sebenarnya nggak boleh semua. Diisap, diikat, dibelek, keluarin darahnya, itu nggak boleh. Kalau kena gigit ular berbisa, pernah lihat orang patah tulang nggak? Dipasangin kayu di sininya, terus diikat, dipasangin itu. Di bagian manapun yang kena gigit, pasangin itu, suruh baring, jangan bergerak. Semakin dia kurang bergerak, semakin normal detak jantungnya. Jadi peredaran bisanya nggak terlalu cepat. Kalau untuk penanganan sebenarnya tetap ke pusat pelayanan kesehatan, rumah sakit yang dikasih antibiotik sama sabu. Sabu itu singkatan dari serum anti bisa ular. Jadi ada banyak jenis sabu, itu ada beberapa jenis tergantung jenis bisa ularnya. Ular berbisa itu banyak jenis, nggak sama bisa. Oke, kita belajar megang reptilnya dulu deh biar relax.